10 cara ART minimalis, jaga mood tetap bahagia sejak mata terbuka. Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe, share, dan like ya. Makasih. Dan kita lanjut sekarang. Halo Bu Ibu semua. Semoga sehat dan bahagia terus ya. Baru juga mata terbuka setelah begadang mencuci botol susu. Rasanya isi kepala langsung berputar seperti mesin cuci yang sedang mengeringkan baju dinas keluarga. Ibu pasti sering merasakan denyut di kening naik drastis begitu melihat cucian piring. Semalam sudah meluber seperti lahar dingin. Ditambah bunyi rengekan anak yang minta dibuatkan susu coklat saat itu juga. Berdasarkan sebuah artikel psikologi keluarga yang baru saja rilis bulan ini, suasana hati seorang ibu di pagi hari itu memegang kendali penuh atas kebahagiaan seluruh penghuni rumah sepanjang hari. Masalahnya, belakangan ini, media sosial sering membuat kita tertekan dengan konten para ibu yang estetik, yang bangun tidur, langsung berjemur sambil minum kopi susu, tanpa ada suara tangisan anak atau panci gosong di latar belakang. Makanya, sangat penting bagi kita untuk tahu cara menjaga kewarasan agar tidak langsung berubah menjadi monster di pagi hari, dan 10 tips minimalis ini akan membantu ibu tetap tersenyum sejak pertama kali kelopak mata terbuka. Langkah pertama yang paling ajaib adalah mempraktikkan ritual 3 menit tanpa menyentuh HP sama sekali begitu ibu sadar dari tidur. Bayangkan saja, kalau baru bangun kita sudah disuguhi berita harga cabai naik atau melihat foto liburan teman ke luar negeri. Dopamin di otak kita langsung kacau dan memicu stres instan. Contoh nyatanya, saat ibu menahan diri untuk tidak membuka grup obrolan sekolah anak di kasur. Ibu mengizinkan jantung berdegup dengan ritme yang normal terlebih dahulu. Poin kedua adalah melakukan decluttering atau pembersihan area pandang di sekitar tempat tidur dari segala macam benda yang tidak semestinya ada di sana. Jangan biarkan tumpukan baju setrikaan yang belum sempat dilipat bertumpuk di pojok kasur seolah sedang mengawasi tidur ibu, karena pemandangan berantakan itu adalah pemicu utama otak kita langsung merasa lelah sebelum bekerja. Cara ketiga yang sangat menenangkan adalah selalu menyiapkan air putih hangat di dalam termos kecil yang ditaruh persis di samping tempat tidur malam sebelumnya. Begitu bangun, ibu langsung minum segelas air hangat untuk membasuh racun dan memberikan sinyal ke tubuh bahwa hari yang baru sudah dimulai dengan damai. Ibu tidak perlu langsung lari ke dapur untuk merebus air sambil mengantuk, yang berisiko membuat panci gosong karena ditinggal melamun. Langkah keempat adalah menerapkan prinsip mencuci piring sampai tuntas sebelum ibu pergi tidur pada malam hari tanpa ada alasan kompromi. Melihat wastafel yang bersih berkilau di pagi hari itu, efeknya sama bahagianya seperti melihat saldo rekening bertambah, karena tidak ada beban visual purba yang menanti untuk diselesaikan dengan cucian yang menumpuk. Tips kelima yang sangat fungsional bagi ibu rumah tangga minimalis adalah menyiapkan menu sarapan yang super simple atau sistem food prep sejak hari sebelumnya. Kalau ibu memaksakan diri membuat ayam goreng lengkuas lengkap dengan sambal dadak di jam 6 pagi, ya jelas saja tensi darah akan langsung melonjak drastis. Contoh nyatanya, cukup buat nasi goreng mentega atau roti bakar sederhana, yang penting semua perut kenyang tanpa perlu mengorbankan ketenangan jiwa ibu. Poin keenam adalah membuat batas waktu yang jelas untuk diri sendiri dalam menyelesaikan tugas beres-beres rumah di area depan saja. Ibu harus punya aturan tegas bahwa jika dalam waktu 15 menit ruang tamu sudah rapi dari mainan, maka tugas pagi itu sudah dianggap selesai dan tidak perlu mengejar kesempurnaan sampai ke kolong meja. Langkah ketujuh untuk menjaga kebahagiaan adalah dengan menyalakan musik instrumental yang menenangkan atau murotal dengan volume kecil saat ibu mulai menyapu lantai. Suara latar yang positif ini terbukti secara ilmiah mampu mengalihkan fokus otak kita dari daftar keluhan batin tentang cucian yang tidak kunjung kering karena cuaca mendung. Kedelapan, jangan pernah melewatkan waktu untuk mandi pagi
dengan air segar sebelum anak-anak bangun dari tidur mereka. Mandi sebelum suasana rumah berubah menjadi medan perang adalah kemewahan tersendiri yang membuat ibu merasa memegang kendali penuh atas diri sendiri. Bukan sekadar menjadi pelayan keadaan, ibu akan merasa siap menghadapi tumpahan susu atau tangisan balita dengan kondisi tubuh yang wangi dan segar bugar. Cara kesembilan yang sangat sepele tapi berdampak besar adalah selalu membuka seluruh gorden dan jendela lebar-lebar. Begitu matahari terbit, cahaya alami yang masuk ke dalam rumah memiliki kekuatan magis untuk mengusir energi negatif dan rasa malas yang menggelayut di pundak ibu terakhir. Poin ke-10 adalah memberikan afirmasi positif atau kalimat penyemangat untuk diri sendiri saat ibu sedang bercermin di kamar mandi. Katakan pada diri sendiri bahwa ibu adalah manajer rumah tangga yang hebat dan hari ini semuanya akan berjalan dengan sangat baik dan menyenangkan. Contoh logisnya, senyuman pertama yang ibu berikan pada pantulan cermin itu adalah modal utama untuk menularkan energi kebahagiaan kepada suami dan anak-anak tercinta. Semua 10 cara minimalis ini sebenarnya mengajak kita untuk kembali menyadari bahwa kebahagiaan di pagi hari itu adalah sebuah pilihan yang kita buat sendiri. Memang sebagai ibu rumah tangga kita seringkali terlalu menuntut diri sendiri untuk menjadi sempurna dalam segala hal. Dari rumah yang harus kinclong, sampai masakan yang harus bervariasi. Padahal ego yang terlalu tinggi untuk mengatur segalanya justru menjadi bumerang yang merenggut senyuman manis kita sejak pagi hari. Kita perlu sedikit berkaca dan menertawakan ambisi kita yang kadang tidak masuk akal. Seperti ingin menyapu debu mikro yang sebenarnya tidak kelihatan sama sekali. Kurangi beban pikiran yang tidak perlu dan mulailah fokus pada hal-hal kecil yang bisa membuat hati ibu merasa damai dan tentram. Mari kita bangun rasa optimisme baru, bahwa setiap pagi adalah kesempatan berharga untuk memulai hari dengan suasana hati yang penuh dengan sukacita. Tidak ada kata terlambat untuk mengubah kebiasaan buruk yang suka marah-marah di pagi hari menjadi rutinitas yang penuh dengan ketenangan. Ibu pasti bisa melewati setiap tantangan domestik dengan kepala dingin dan hati yang lapang melalui penerapan gaya hidup minimalis ini. Semangat terus untuk seluruh ibu hebat yang sedang berjuang menjaga kewarasan dan kebahagiaan di dalam istananya masing-masing. Semoga 10 tips sederhana ini bisa menjadi panduan praktis yang mengubah pagi hari ibu menjadi waktu yang paling dinantikan setiap harinya. Sampai jumpa di pembahasan tips rumah tangga minimalis berikutnya yang selalu hadir untuk menemani hari-hari ibu yang luar biasa. Demikian, terima kasih sudah dengerin cerita dan curhatku hari ini. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Tetap semangat Bu Ibu semua.